hasil temuan amal masjidnya, hasil temuan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.819.500, Rp4.819.500. Adapun yang kedua, setoran amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerja sama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman selanjutnya program pemakaman masjid Rawdatul Jannah. Yang pertama, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 4 keluarga. Kemudian makanan siang jemaah untuk jemaah masjid sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah selama sepekan yang lalu sudah tersalurkan. Dan juga kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian Islam rutin pada Masjid Rawdatul Jannah, yakni kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian untuk ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 3 Mei 2024 atau tepatnya pada tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah adalah pukul 12.40. Yang tidak sebagai khatib yakni Ustaz Dr. Syafir Syekh Syarif MA, Imam Ustaz Taufik Rahman MC, sedangkan muazzin Teguh Irwansyah. Demikian pengumuman yang kami sampaikan kepada khatib dan muazzin diserahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tidak kering-keringnya lidah kita bertahmid kepada Allah karena berkat hidayah dan inayahnya lah ringan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini untuk melakukan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat merasakan bagaimana nikmatnya beriman dan berislam seperti kita rasakan salah satu. Sedang jamaah Jumat rahimahullah, tepatnya hari ini tanggal 26 Syawal, 24 Syawal, tersisa 6 hari lagi. Semoga kita adalah orang-orang yang telah menghatamkan atau telah menyelesaikan puasa sunnah Syawal. Karena shoma sittatan min Syawal faka'annahu shoma dahari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dikatakan oleh Rasulullah, seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Yang belum, mungkin ada 6 hari tersisa, bisa kita khatamkan atau kita bisa tamamkan, kita lengkapi puasa kita selama 6 hari di bulan Syawal. Sidang jamaah rahimahumullah, mengapa ini penting? Karena dalam ayat yang hati bacakan tadi, dalam surah Al-Fusilat ayat ke-30, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini sebenarnya memesankan kita untuk istiqomah. Istiqomah tidak hanya dalam beriman kepada Allah, tapi kita lanjutkan dengan istiqomah dengan amal.
istiqomatul amal. Istiqomah itu taat kepada Allah. Dan ini penting kita ulang-ulang ketika Ramadan baru saja berlalu di antara kita. Baik sampai Ramadan Haiblahullah, mana bekas sama sekali ketika kita sudah di bulan Syawal. Syawal itu peningkatan. Mari kita introspeksi diri. Kalau dulu kita orang yang membaca Al-Quran, apakah saat ini di hari di bulan Syawal ini kita masih membaca Al-Quran? Kalau iya, semoga kita bagian orang yang sedang istiqomah. Sidang jamaah rahimakumullah, bahkan ulama mengatakan alamatu qabulit ta'ah wa ittisalul ta'ah ba'dahu. Ciri-ciri orang diterimanya ibadah, diterimanya ketaatan adalah ittisal, bersambungnya ketaatan itu setelah hari-hari setelahnya. Dikatakan seorang yang mendapatkan haji mabrur itu bukan ketika dia haji, tapi bagaimana ketika dia telah pulang dari haji, maka nampak ketaatan itu beristimewah, bersambung. Begitu hendaknya kita saling mengintrospeksi diri. Ramadan yang telah kita lalui, semoga Allah terima dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Allah terima semua amal-amal kita di bulan Ramadan, dan buktinya kita rasakan saat ini. Kita masih langgeng untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sidang jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu ada 4 saja yang mari kita memonitoring, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap amal-amal kita atau ketakwaan yang kita capai di bulan Ramadan. Kalau Ramadan dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target Ramadan itu ketakwaan. Apa itu takwa? Apakah takwa itu kita masih nikmati saat ini? Imam Ali radhiyallahu anhu menggambarkan ketakwaan itu ada 4. At-taqwa huwa, kata Imam Ali, ketika kita ada al-khawfu bil jalil, ada ketakutan kepada Allah. Takut di sini adalah takut kita masih merasakan dekatnya kita dengan Allah seperti kita dekatnya kita masa-masa bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Di ayat Shaum di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan kami sangat dekat. Maka di bulan Ramadan itu frekuensi kesolehan kita, amal-amal soleh kita itu sangat terasa. Sangat seakan-akan Allah itu dekat. Apapun yang dilarang oleh Allah yang membatalkan Ramadan, kita bisa laksanakan. Begitu dalam keadaan ramai maupun sendirian, ramai maupun bersepi-sepi, kita bisa disatakan. Nah, ini kita juga rasakan. Hendaknya di bulan-bulan Syawal seperti ini kita masih ada al-khawfu bil jalil, ada rasa takut kalau seandainya kita melakukan amal-amal kemaksiatan yang membuat Allah marah, atau sebaliknya ada amal-amal solih yang kita mengharap apakah Allah menerimanya atau tidak. Sidang jamaah rahimakumullah, ini monitoring kita atau evaluasi kita. Masihkah kita merasakan nikmatnya tahajud? Masihkah kita bisa merasakan nikmatnya sholat atau ibadah-ibadah kita, sehingga ada pengharapan al-khawf wal raja, takut kalau tidak diterima, dan mengharap amal-amal soleh kita terus berterusan dan Allah menerimanya sebagai amal-amal soleh seperti bulan-bulan Ramadan yang kita lalui. Sedang jamaah rahimakumullah, yang kedua kata Imam Al-Hani radhiyallahu anhu, yang kedua at-tartil. Orang yang takwa itu at-tartil bil jalil. Dia melakukan tartil ibadah atau membaca Al-Quran berterusan. Sedang jamaah rahimakumullah, Ramadan sahur Quran yang sedang kita lalui adalah orang-orang yang telah melanggengkan
Al-Quran di bulan Ramadan? Bukankah kita yang sudah menghatamkan membaca Al-Quran? Nah, ini kita coba lanjutkan. Kalau dulu bisa sekali, 2 kali, 3 kali, misawani, nalahu padunjuk, behantam amati Al-Quran. Ini jangan sampai kata ulama, itu bukan hadis. Alamatut ta'ah, itu ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan alamatut ta'ah, istimraru ta'ah ba'da, ada istimrar, ada kelanjutan. Nah, Al-Quran yang telah kita baca hendaknya jangan sampai dia sama sekali tidak tersentuh, atau ada kita baca mengena. Tapi kita coba melakukannya, ada waktu-waktu khusus dan ada target-target. Sidang jamaah rahimahumullah, ketakwaan itu terasa. Orang yang takwa itu terasa kalau dia nggak baca Al-Quran yang dulu. Karena dikatakan iqra'ul Quran, fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Al-Quran salah satu yang akan memberi syafaat kita di yaumil masyar. Sidang jamaah rahimahumullah, semoga kita terus menjadi orang yang aktif di tanzil, yang melanggengkan bacaan Quran kita, baik di bulan-bulan di luar Ramadan, wabil khusus di bulan Syawal. Bulan Syawal karena di bulan selanjutnya, jadi kita usaha. Dan yang ketiga kata Imam Ali, orang yang melakukan ketakwaan itu ciri-cirinya itu al-iqna'u bil qalil. Orang yang cukup dengan sedikit. Sidang jamaah rahimahumullah, sedikit ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Itu tergantung bagaimana kita menilainya. Bagaimana kita puas dengan sedikit, itu adalah cara kita berpikir. Bagaimana seseorang bisa jadi sedikit bagi dia tapi banyak bagi orang lain, atau sebaliknya. Buatnya ada tapi bapak bukan sedikit. Maka sedikit itu sebenarnya hal yang sangat subjektif, dan banyak sedikit itu ada di hati kita, bukan di pikiran kita. Hanya pikirannya rasional, harus kali-kali dan harus tambah-tambah. Tapi kalau sedikit secara hati, maka kita akan melihat sedikit itu tidak mesti banyak, tapi sedikit itu adalah keberkahan, kecukupan. Pas kita memerlukan sesuatu cukup. Ada barang itu, semoga Allah memberi keberkahan dan kita tidak menjadi orang yang selalu merasa kurang. Sidang jamaah rahimahumullah, inilah yang perlu kita tanamkan. Jangan sampai kita bekerja hanya semata-mata mencari uang, hasilnya. Tapi kalau kita mencari keberkahan, kemudian kita mencari ini adalah rezeki dari Allah yang terbaik, maka akan muncul rasa kepuasan kita dengan sedikit. Allah berfirman, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Rezeki itu sudah Allah tentukan, wa yaqdir, dan sesuai dengan kadarnya. Sesuai Allah tunjuk rezekinya, sesuai dengan kemampuan kita menerima rezeki. Baiklah kira padahal hanya mungkin tak terima, tidak siap. Tapi Allah suruh memberi rezeki sesuai dengan kemampuan kita. Tugas kita cari rezeki, bandroh rezeki, alhamdulillah, kebenaran kebenaran dan kebenaran kebenaran. Tapi insyaAllah Allah akan selalu memberi sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kemampuan dan kebaikan kita setelah menerima rezeki. Sidang jamaah rahimahullah, yang terakhir kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan yang faktor atau unsur keempat dari orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dadu yaumur rahim. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk yaumur rahim.
dia selalu melakukan amal-amal kesolehannya atau prestasi-prestasi dalam pekerjaannya, itu semuanya berorientasi untuk yaumul akhir, untuk yaumul akhir. Bagaimana semua yang dia lakukan tidak hanya untuk kehidupan dunianya, tapi juga untuk akhiratnya. Ada orientasi keakhiratan. Kalau saya lakukan ini kira-kira ada manfaatnya tidak bagi akhirat saya, atau malah sebaliknya. Maka inilah orang-orang yang bertakwa, dia selalu mempersiapkan amal-amal solehnya lebih banyak lagi. Ramadan sebenarnya sudah melatih kita. Amal di bulan Ramadan dilipat-lipat. Bahkan ada satu malam dia manfaatnya atau hitungannya 1000 tahun. Bukankah artinya kita beramal saat itu untuk mempersiapkan amal-amal kita untuk kematian kita? Nah, maka di luar Ramadan pun hendaknya kita punya motivasi untuk meningkatkan Ramadan. Sehingga Rasulullah mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas itu, orang yang takwa itu, orang yang bisa memanfaatkan kehidupannya apabila dia dana nafsahu, memotivasi atau mengontrol hawa nafsunya lima ba'da mautihi, dan dia mengamalkan apa-apa yang bisa dia persiapkan untuk kematiannya. Sidang jemaah rahimahullah, semoga di bulan-bulan Syawal yang bermakna penyekatan ini bisa menjadi introspeksi kita. Ramadan yang sudah berlalu hendaknya bisa kita jadikan bagian motivasi yang baik untuk di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Syawal ini adalah bulan terbaik kita untuk mengevaluasi apakah kita termasuk orang yang Allah terima amal-amal kita, dan itu akan muncul dari bagaimana kita dalam beramal di bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Minimal seperti yang digambarkan, al-khawfu bil jahil, wa-tartilu bil tanzil, wa-iqna'u bil adil, dan istighfar beliau berlanjut. Hadana wa bikum ajma'in. Astaghfirullah wa lakum barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidayna wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri samsika abadan abada. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri samsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويذكر